Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh pengguna aplikasi pinjaman uang online Indonesia? Oke, hari ini kita pengen membahas kembali tentang pinjaman uang online yang kali ini dari aplikasi Finmas ya. Yang nanti kalian bisa langsung cek and recheck di Android kalian. Ini merupakan sebuah aplikasi pinjaman uang online yang lumayan sudah cukup senior, dan ini juga sudah terdaftar di OJK ya, dengan limit sampai dengan 4 juta rupiah. Buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan lonceng di channel ini, kalian boleh tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Ingat, hanya dengan menekan tombol subscribe-nya kalian akan mendapatkan semua informasi terbaru dari channel kita secara gratis, dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Oke, nanti kalian juga bisa langsung tanya jawab ya di kolom komentar di bawah video ini, dan kita nanti akan bantu langsung jawab pertanyaan kalian supaya kita bisa bantu kalian bertanya dengan bahasa yang baik dan benar ya. Sebelumnya, untuk lanjutan ke video ini, aku juga pengen ngingetin terlebih dahulu buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman untuk melakukan pinjaman uang online. Mungkin ada baiknya kalian harus membaca dulu semua persyaratan dan ketentuannya, karena sudah pasti ada konsekuensi yang harus kita ikuti dan patuhi, yaitu masalah biaya administrasi, bunga, dan denda ya. Jadi saran aku, apabila kalian masih punya solusi lain untuk masalah pinjaman uang, mungkin ada baiknya kalian harus cari solusi lain yang tidak ada bunga, denda, administrasi, dan ribanya ya. Karena hampir semua di pinjaman uang online ini sudah pasti ada biaya administrasi, denda, dan bunganya ya. Dan sebelumnya aku juga pengen mendoakan terlebih dahulu buat kawan-kawan yang mungkin masih terlilit hutang. Aku pengen mendoakan kalian segera bangkit kembali dan bisa melunasi hutang-hutang kalian ya. Terlebih lagi buat kawan-kawan yang mungkin saat ini dirumahkan karena masa-masa pandemi virus corona, mudah-mudahan segera kembali bekerja ya dan menerima penghasilan kalian. Oke, langsung aja. Di sini dia sudah buat ya. Kebetulan akun kita sudah diaktifasi dan dapat meminjam hingga 4 juta rupiah. Di sini kita pengen ngasih tahu ya, di sini kita udah gunain Finmas ini lebih dari hampir 9 bulan lebih, udah hampir mau 1 tahun ya. Dan sudah diaktifasi ya. Jadi kemarin kita sudah pernah pinjam 500.000 dulu kemarin ya, dan kita pengen coba sekali lagi, dan di video kali ini kita pengen ngasih tahu cara-caranya supaya bagaimana bisa diterima pengajuan pinjaman uang online di aplikasi Finmas ya. Terlebih dahulu kalian harus menyiapkan beberapa data-data yang mungkin akan dimintai oleh aplikasi, misalnya KTP, NPWP, nomor rekening, dan beberapa data-data yang mungkin dibutuhkan ya. Jadi semuanya itu harus sama, seperti nama di KTP juga harus sama nama di rekening dan NPWP, serta kalian harus memasukkan kontak darurat yang sudah kalian kondisikan terlebih dahulu ya. Kemarin mereka ini menelpon beberapa nomor yang kita masukkan ke dalam kontak darurat. Jadi artinya sebelum mereka telepon, sebelum kalian memasukin nomor kontak-kontak darurat tersebut, kalian harus mengkonfirmasi dulu kepada orang-orang yang kalian masukin nomornya menjadi kontak darurat. Jadi nanti mereka bisa bantu jawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh customer service atau tim analisis datanya dari aplikasi tersebut ya guys. Jadi oke, ini kita langsung klik pinjam sekarang. Jadi di sini limit yang diberikan itu ya, untuk di aplikasi sudah sampai dengan 5 juta rupiah ya. Dengan dia ini angsuran ya per bulan artinya. Jadi kalau kita ambil 3 bulan itu berkisar hampir 92 hari ya. Dan di sini mereka menjelaskan juga hitung-hitungan pembayarannya ya. Kalau kita pinjam 3 juta itu dengan jangka waktu tenor 92 hari. Kalau untuk tenornya sih ini aku apresiasi lah, karena memang ya cukup membantu lah apabila sampai dengan 3 bulan ya.
tapi tetap harus kita bayar setiap bulannya. Sepertinya kalau seperti yang kali ini kita mengajukannya di tanggal 23, nanti kita juga bakal membayarnya di tanggal 23 di bulan yang akan datang, tapi tetap 3 bulan gitu. Jadi kalau kita pinjam 3 juta, nanti total pengembaliannya itu 4.396.909 rupiah, dan jatuh temponya itu pada hari setiap tanggal kalian mengajukan, dan angsuran pertamanya itu 1.465.636 dengan jatuh tempo pertama itu tanggal 23 Juli di bulan depan, yaitu tahun 2020. Jadi untuk bunganya itu kalau di pinjaman 3 juta menjadi 1.396.000 ya. Kalau kita genapin 1.400.000 dibagi 3 itu sekitar 450.000 lah, lebih kurang ya. Kalau pinjamannya 3 juta berarti bunganya per bulan itu hampir sekitar 150.000 ya. Ya bisalah kalau dibanding-bandingkan dengan yang lain, ini untuk di Fitmas masih bisa recommended lah kalau menurut aku sih ya, dengan jangka waktu 92 hari. Itu untuk yang 3 juta. Jadi kita pengen coba yang di 4 juta rupiah. Jangka waktu tenornya masih sama 92 hari dengan total pengembaliannya itu menjadi 5.862.545 rupiah ya. Jatuh temponya sama di tanggal kalian mengajukan, dan angsuran pertamanya itu 1.954.182 rupiah dengan jatuh tempo pertama itu tanggal 23 Juli 2020 ya. Berarti kalau kita pinjam 4 juta itu nanti bunganya sama biaya administrasi serta yang lain-lainnya itu 1.862.000. Kalau kita genapin ini jadi 1.900.000 misalnya ya. Kalau dibagi 3 itu sekitar 650 ribuan ya. Ya begitulah, lebih kurang ya 660.000 lah bunganya itu. Kalau untuk per bulannya 600 dibagi 3 sekitar 200 ribuan lah untuk pinjaman di 4 juta ya. Jadi untuk di aplikasi gue ini udah dikasih limit sampai dengan 5 juta rupiah dengan jangka waktunya sama 3 kali angsuran. Itu nanti kalau kita pinjamnya 5 juta nanti kita bayarnya jadi 7.328.000. Kalau kita genapin 350.000 itu bunganya jadi 2.300.000 ya, dibagi 3 lebih kurang sekitar 800.000 lah, kurang sedikit ya untuk bunganya di angka 5 juta. Jadi kalau 800.000 dibagi 5 itu sekitar 4 berapa ya, gitu deh lebih kurang. Nanti kalian bisa langsung hitung-hitung saja di angsuran pertama kalian. Jadi aku pengen coba di angka 3 juta. Jadi di sini kalian tinggal klik pilih tujuannya. Jadi saran aku buat kalian yang mungkin ingin mengajukan pinjaman uang online, jangan buat di kebutuhan hidup ya, apalagi buat yang lain-lain, apalagi di kesehatan ini sepertinya sedikit akan meragukan ya buat tim analisis kreditnya. Jadi kalian, kalau aku sih secara pribadi aku sering memilih untuk biaya perjalanan ya. Nah, biaya perjalanan ini hampir disamakan dengan biaya liburan. Jadi kalian boleh tinggal klik OK. Ini dia perjalanan, dan kalian pilih nanti kalian bisa lihat jadwal pembayaran kalian di aplikasi. Untuk total pengembalian 4.396.909 rupiah dengan 3 kali angsuran. Itu periode pertamanya 23 Juli, Mei, Juni, Juli ya, dan 23 Agustus serta 23 September. Jadi nanti di sini mereka jelaskan ya. Bunganya itu berkisar sekitar 315.000 dan biaya administrasinya 150.000. Berarti untuk biaya administrasi dan bunga itu sekitar 415.000 ya, dikalikan 3. 415.000 dikalikan 3, lebih kurang seperti itu.
Oke, tinggal kalian klik ajukan sekarang. Dan di sini dana pinjamannya jangka waktu 92 hari dengan 3 kali angsuran, total pengembaliannya, jatuh tempo dan lain sebagainya itu sudah pas. Dan kalian nanti tinggal klik konfirmasi pengiriman. Oke, di sini kita sudah mengajukan pengiriman, yaitu permintaan formulir peminjaman uang, dan di sini mereka menyuruh untuk pastikan handphone Anda aktif karena akan dihubungi customer service-nya ya. Jadi mereka akan mengkonfirmasi apabila nanti uang pinjaman kita itu sudah disetujui ya. Dan yang kedua, nanti Anda akan mendapatkan hasil pengajuan pinjaman Anda dalam 24 jam. Jadi kalau seandainya mereka nanti tidak telepon kita, maka mereka akan memberitahukan melalui aplikasi yang ada di Android kita ya, diterima atau tidaknya. Tapi biasanya kalau diterima nanti mereka akan menghubungi kita via telepon, dan apabila memang mereka tidak menghubungi kita, nanti biasanya itu akan ada pemberitahuan di aplikasi. Dan yang ketiga, setelah pengajuan aplikasi Anda disetujui, mohon melakukan penandatanganan atau memasukkan kode 6 digit dalam waktu 3 hari setelah sukses. Dana pinjaman Anda akan dicairkan. Jadi setelah nanti disetujuin ya, itu nanti mereka mengirimkan kode 6 digit angka, atau nanti untuk penandatangan elektronik nanti mereka yang akan mengarahkan kemana dan bagaimana caranya ya. Dan yang keempat itu, dan terakhir, jangan lupa untuk membayar pinjaman FinVias sebelum jatuh tempo. Dan kalian nanti langsung bisa mengklik periksa pengajuan pinjaman saya ya. Jadi oke, udah selesai, dan mungkin itu yang bisa gua sampaikan ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, dan buat kalian yang mungkin masih pengen tahu banyak, kalian boleh nanti tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini, dan nanti kita akan bantu langsung jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.